Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadratal mukarramin, ikhwatu iman fiddin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillah, bahwasanya kita mempunyai kesempatan, saya pribadi mempunyai kesempatan untuk sekedar memberikan kajian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk semua. Rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, mudah-mudahan tetap di bawah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya pantas mendapatkan syafaatul udma. Ikhwatu iman fiddin rahimakumullah. Untuk hari ini dan seterusnya mudah-mudahan saya akan tampil dengan channel baru, channel Kolbin Salim, dan saya akan mencoba membahas Islam dari hal yang paling mudah, sebagaimana Rasulullah juga mampu memahamkan Islam sehingga manusia sekelas Bilal bin Rabah, yang notabene beliau adalah seorang budak belian, akan tetapi beliau mampu memahami Islam sampai beliaulah salah satu orang yang dijamin surganya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman fiddin rahimakumullah, sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan Iqra. Bacalah. Seberapa pentingnyakah Iqra ini? Seberapa hebatnya kata-kata Iqra? Sehingga Allah mengawali mukjizatnya di dalam Al-Quran itu dengan kata Iqra. Ya sebagai salah satu saja, bahwa membaca, terutama bukan hanya membaca tulisan, membaca kejadian alam, membaca kejadian yang ada di permukaan bumi ini menjadi sangat penting. Karena sebetulnya yang diinginkan oleh Allah itu adalah manusia memahami siapa yang menciptakannya. Sehingga manusia disuruh membaca alam ini, membaca kebesarannya, membaca kehebatannya, membaca alam ini semuanya, supaya dia tahu siapa penciptanya. Iqra. Baca. Iqra di dalam alam maya pada ini ada dua. Yang pertama itu adalah Iqra kauniyah. Sedangkan yang kedua adalah Iqra kauliyah. Jauh sebelum malaikat datang kepada Rasulullah di Gua Hira, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Iqra, sudah membaca gejala kauniyah, sudah membaca kauniyah. Karena kita pahami bahwa
Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang yang pernah mengelilingi Jazirah Arab sampai ke Syam, sehingga beliau tahu persis apa yang terjadi di belahan negara-negara lain. Selama beliau berdagang, beliau mempelajari hal-hal yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi, sehingga makin ke sana perjalanannya itu beliau makin prihatin dengan kebobrokan yang terjadi di wilayah Syam, Jazirah Arab, dan mungkin dunia pada umumnya. Beliau makin prihatin. Sampai-sampai beliau pada akhirnya sebelum usia 40 tahun itu selalu bermunajat ke Gua Hira. Ini kalau tidak ada orang yang mampu mengubahnya, mengubah zaman yang sekarang ini kedepannya mau jadi apa? Bahkan beliau tidak pernah berpikir bahwa nanti akan menjadi nabi. Akan tetapi ikra'nya beliau suatu ketika beliau memasuki Gua Hira, kemudian beliau merenung, beliau prihatin dengan kebobrokan masyarakat saat itu, yang Allah sendiri menggelari masyarakat saat itu adalah dengan gelaran jahiliyah. Sehingga zaman itu disebut oleh Allah itu adalah zaman jahiliyah. Iqra' yang dilakukan oleh Rasulullah, Iqra' kauniyah, saat kedatangan malaikat Jibril ke Gua Hira, itu sebetulnya sebuah lisensi pengesahan bahwa Iqra' kauniyah yang dilakukan oleh beliau itu benar. Nah, sekarang kita berpikir, ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah, apakah malaikat Jibril membawa alat tulis? Lalu malaikat Jibril ngoret-oret dinding gua, menuliskan sesuatu, lantas yang ditulis itu apa? Sehingga Rasulullah disuruh Iqra'. Ketika malaikat Jibril menyuruh Rasulullah Iqra', itu yang ditulis apa? Apa yang ditulis nama Allah? Akan tetapi kita pahami bahwa Iqra' yang diperintahkan malaikat Jibril kepada Rasulullah itu adalah yang pertama membenarkan Iqra' kauniyahnya Rasulullah, bahwa zaman itu memang keadaannya sudah sedemikian bobroknya sampai Allah menggelari zaman itu sebagai zaman jahiliyah. Iqra' yang dilakukan Rasulullah atas kauniyah saat itu dibenarkan oleh malaikat Jibril. Karena yang diinginkan Allah, Iqra' kauniyah nanti akan disamakan dengan Iqra' kauliyah. Rasul mengatakan, ma'ana biqori. Rasul mengatakan, saya tidak mampu. Kenapa sampai Rasul mengatakan saya tidak mampu? Karena apa? Kauniyah yang dilihat beliau zaman itu memang sudah sedemikian bobroknya. Ketika Rasulullah melihat kebobrokan itu, Rasulullah hanya berpikir, ini harus dirubah, harus ada orang yang mampu merubahnya. Tetapi nyatanya malaikat Jibril datang ke Gua Hira menemui Rasul itu, mengesahkan, membenarkan bacaan Iqra' kauniyahnya Rasul. Dan yang menjadikan Rasul merasa tidak mampu membaca ma'ana biqori itu adalah semua kebobrokan itu bismi rabbik. Yang paling berat itu bismi rabbiknya ini. Kebobrokan saat itu yang dilihat oleh Rasulullah sebagai Iqra' kauniyah disuruh disetandari bismi rabbik, disetandari dengan nama Allah. Ini yang paling berat. Kalau yang dilihat Rasul memang betul kebobrokan. Tetapi kalau beliau sendiri ternyata yang disuruh untuk menyetandari kejahilian itu dengan nama Allah, dengan standar Allah, ini kemudian yang menjadi berat.
Maka Rasul mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa meneruskan membacanya. Apalagi ma'ana biqori'nya itu maksudnya Allah, Rasulullah disuruh mengubah semuanya, mengubah kebobrokan jahiliyah itu menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Karena salah satu tugas Nabi Muhammad menjadi nabi itu adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk mengubah akhlak. Merubah akhlak itu menjadi karim, menjadi mulia. Liutammima makarimal akhlak. Maka ini akan menjadi sangat berat. Kejahiliahan saat itu sudah demikian bobroknya. Sampai judi terkoordinir, minuman keras itu sudah bebas di mana-mana. Kedai-kedai terbuka yang menyediakan minuman keras itu sudah di mana-mana. Seorang laki-laki, seorang ayah malu punya anak perempuan sampai kemudian menguburnya hidup-hidup, itu sudah menjadi tradisi. Bagaimana Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Itu kejahilian Quraisy saat itu seperti itu. Dan kejahilian seperti ini sungguh sesuatu yang sangat berat. Hal itu dibaca oleh Rasul dan Rasulullah sendiri harus mengubahnya. Ini yang menjadi berat. Sampai kemudian Allah mengingatkan kepada Rasulullah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan kamu. Rasulullah itu benar-benar khawatir, benar-benar takut. Karena saat itu Rasulullah itu merasa dirinya itu siapa? Saya bukan anak seorang raja. Saya bukan dari keluarga yang terhormat. Saya hanya keturunan Bani Hashim, pewaris kunci Ka'bah. Hanya itu. Sampai-sampai beliau tidak berani sama sekali, tidak punya keberanian sama sekali untuk mengubahnya. Beliau sampai mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena ini sangat berat. Maka Allah mengingatkan, khalaqal insana min 'alaq. Boleh jadi Muhammad kamu takut kepada mereka. Mereka musuh-musuhmu itu adalah orang besar, orang kaya, orang terpandang. Boleh jadi itu yang kamu takutkan. Tetapi ingat ya Rasul, bahwa mereka sama-sama diciptakan dari Allah. Sekalipun mereka hebat, sungguh pun mereka perkasa, sungguh pun tenaga mereka lebih kuat, tetapi mereka sama-sama diciptakan dari Allah. Mungkin kalau kita berhadapan dengan preman, premannya gede, badannya besar, ototnya kelihatan kuat, sedangkan kita kecil. Mungkin kita merasa takut. Akan tetapi mungkin juga ada orang yang memberikan support. Kenapa kamu takut? Toh orang sebesar itu sama-sama diciptakan dari tanah. Bahannya sama, kenapa takut? Ini mungkin salah satu yang diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah, bahwa kekhawatiran kamu Muhammad, mungkin merasa musuh itu besar, mungkin mereka lebih, mungkin mereka luar biasa. Toh mereka sama-sama diciptakan dari Allah. Dari bahan yang sama, kenapa takut? Nah ini maka kemudian yang menjadi kekhawatiran Rasulullah sedikit demi sedikit terpikirkan. Oh ya, apalagi Allah yang telah menjadikan Rasulullah, melantiknya saat itu menjadi nabi, menjadi orang yang akan mengubah dunia. Allah menjadikan allamal insana
malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepadamu ya Rasul, kepadamu Muhammad, sebagai orang yang tidak tahu akan diajarkan berangsur-angsur, akan diajarkan sedikit demi sedikit dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kenapa kita harus selalu membaca zaman? Kenapa kita selain membaca ayat kauniyah, kita juga membaca ayat kauniyah? Ingat bahwa Allah menginginkan ayat kauniyah, apa yang dilihat di alam, itu sama dengan apa yang ada di dalam kauniyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.